Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku The Art of Thinking Clearly, 99 Sesat Pikir dalam Investasi, Bisnis, dan Masalah Pribadi, karya Rolf Dobelli. Selamat mendengarkan. Sesat fikir ke-73. Mengapa kesan pertama menipu? Efek pertama dan efek baru. Izinkan saya mengenalkan Anda dengan dua orang laki-laki, Alan dan Ben. Tanpa berpikir terlalu lama, putuskan mana yang Anda lebih suka. Alan adalah laki-laki yang cerdas, pekerja keras, impulsif, kritis, keras kepala, dan pencemburu. Sebaliknya, Ben tipe pencemburu, keras kepala, kritis, impulsif, pekerja keras, dan cerdas. Manakah yang Anda pilih untuk bersama seandainya terjebak dalam satu lift? Mayoritas orang memilih Alan walaupun deskripsi mereka berdua sama persis. Otak Anda memberikan perhatian lebih pada kata sifat yang disebutkan pertama dalam daftar sehingga Anda mengidentifikasi dua kepribadian berbeda. Alan sebagai tipe cerdas dan pekerja keras, Ben sebagai tipe cemburuan dan keras kepala. Sifat pertama mengungguli sifat lainnya. Ini dinamakan efek pertama atau primacy efek. Jika tidak ada efek pertama, orang akan menahan diri agar tidak mendandani kantor pusatnya dengan ruang depan yang mewah. Pengacara akan merasa senang dengan menemui Anda dengan sepatu sneaker usang ketimbang sepatu Oxford berdesain indah karya perancang. Efek pertama yang memicu kesalahan praktis. Peraih Nobel Daniel Kahneman menjelaskan bagaimana dia terbiasa menilai ujian mahasiswa pada awal mula dia menjabat sebagai profesor. Dia melakukannya layaknya dosen lainnya, secara berurutan. Mahasiswa 1, baru kemudian mahasiswa 2, dan begitu seterusnya. Itu berarti mahasiswa yang menjawab soal pertama tanpa salah lebih dia senangi. Akibatnya, itu mempengaruhi cara penilaian Kahneman terhadap sisa soal lainnya. Jadi, Kahneman mengganti metodenya dan mulai menilai pertanyaan sendiri-sendiri secara berkelompok. Semua jawaban untuk soal ke-1, lalu jawaban untuk soal kedua, dan seterusnya. Dengan demikian, dia menghilangkan efek pertama. Sayangnya, trik ini tidak selalu bisa ditiru. Waktu merekrut karyawan baru, misalnya, Anda beresiko merekrut orang yang memberikan kesan pertama yang terbaik. Idealnya, Anda mengumpulkan semua calon dalam keadaan siap dan membiarkan mereka menjawab pertanyaan yang sama satu persatu. Andai kata Anda menduduki jabatan di dewan perusahaan, suatu topik diangkat untuk dibicarakan, topik yang belum pernah Anda pertimbangkan. Opini pertama yang Anda dengar akan menjadi krusial bagi penilaian keseluruhan Anda. Hal sama berlaku bagi peserta rapat lainnya. Itu fakta yang bisa Anda manfaatkan. Jika Anda punya pendapat, jangan segan untuk mengungkapkannya pertama kali. Dengan cara ini, Anda akan makin berpengaruh kepada rekan Anda dan membuat mereka berpihak kepada Anda. Namun, jika Anda mengepalai komite, mintalah pendapat anggota secara acak sehingga tak seorang pun lebih diuntungkan. Efek pertama tidak selalu menjadi pelakunya. Bisa jadi pelakunya adalah efek baru, recency efek. Semakin baru informasinya, semakin baik kita mengingatnya. Ini terjadi karena laci berkas memori jangka pendek kita berisi ruang ekstrak yang sangat kecil. Ketika informasi baru dimasukkan, informasi yang lebih lama dibuang agar tersedia ruang. Kapankah efek pertama menggantikan efek baru atau sebaliknya? Jika Anda harus mengambil keputusan segera berdasarkan urutan kesan, misalnya sifat, jawaban ujian, dan sebagainya, efek pertama berbobot lebih berat. Namun jika rangkaian kesan terbentuk beberapa waktu lalu, efek baru mendominasi.
Sebagai contoh, jika Anda menyimak pidato beberapa pekan sebelumnya, Anda akan mengingat inti terakhirnya atau kalimat terpentingnya lebih jelas daripada kesan pertama Anda. Kesimpulannya, kesan pertama dan terakhir mendominasi. Itu artinya konten yang berada di antara kedua kesan tersebut memiliki pengaruh yang lemah. Cobalah untuk menghindari evaluasi berdasarkan kesan pertama. Dijamin Anda akan tertipu, entah dengan cara apa. Cobalah untuk menilai semua aspek dengan netral. Tidak mudah memang, tapi selalu ada cara untuk melakukannya. Misalnya, dalam wawancara, saya mencatat skor setiap 5 menit untuk dicari rata-rata sesudahnya. Dengan cara ini, saya dapat memastikan bahwa kesan di bagian pertengahan tetap terhitung sebesar halo dan sampai jumpa. Sesat fikir ke-74. Alasan Anda tak mampu mengalahkan buatan rumah. Sindrom tak diciptakan di sini. Kemampuan memasak saya biasa saja dan istri saya tahu itu. Namun sesekali saya meramu menu masakan yang layak untuk disantap. Beberapa minggu sebelumnya, saya membeli beberapa ekor ikan. Bosan dengan saus yang itu-itu saja, saya pun merancang saus baru. Kombinasi berani, anggur putih, kacang pistasio yang dilumatkan, madu, kulit jeruk yang diparut, dan sedikit cuka balsam. Setelah merasakan sausnya, istri saya menyingkirkan ikan panggang itu ke ujung piring dan mulai membersihkan sisa sausnya. Dia tersenyum sedih saat melakukannya. Saya di sisi lain tidak menganggap rasa sausnya tidak enak. Saya jelaskan kepadanya secara rinci berapa rugi dia melewatkan kreasi berani saya. Namun, ekspresi mukanya masih sama. 2 minggu kemudian kami menyantap ikan lagi. Kali ini giliran dia yang masak. Dia menyiapkan 2 jenis saus. Yang pertama, saus beurre blanc yang lezat, dan resep kedua dari seorang koki ternama Perancis. Resep kedua rasanya sungguh tidak enak. Kemudian istri saya mengaku bahwa itu bukan resep Prancis sama sekali, tapi resep Swiss. Karya gemilang saya dari 2 minggu lalu. Dia menangkap basah saya. Saya bersalah atas sindrom tidak diciptakan di sini atau sindrom NIH, Not Invented Here Syndrome, yang membuat kita berpikir segala yang kita ciptakan sendiri tidak bisa terkalahkan. Sindrom NIH menyebabkan Anda jatuh cinta dengan gagasan Anda sendiri. Itu berlaku bukan hanya untuk saus ikan, tapi juga untuk semua jenis solusi, gagasan bisnis, dan penemuan. Perusahaan cenderung menilai gagasan yang dikembangkan di dalam perusahaan itu sendiri lebih penting daripada gagasan luar. Sekalipun secara objektif tak mesti begitu. Baru-baru ini saya menikmati makan siang bersama CEO perusahaan dengan spesialisasi perangkat lunak untuk perusahaan asuransi kesehatan. Dia katakan kepada saya betapa sulitnya menjual perangkat lunaknya ke calon pelanggan meskipun perusahaannya adalah pemimpin pasar dalam hal layanan, keamanan, dan fungsionalitas. Sebagian besar perusahaan asuransi yakin bahwa solusi terbaik adalah apa yang telah mereka bangun selama 30 tahun terakhir di dalam perusahaan mereka sendiri. Seorang CEO lainnya mengatakan betapa sulitnya untuk membuat staf di kantor pusat perusahaan menerima solusi yang diusulkan anak perusahaan di lokasi yang jauh. Ketika sekelompok orang berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah dan mengevaluasi gagasan mereka sendiri. Sindrom NIH atau Sindrom Not Invented Here Syndrome pasti akan memancarkan pengaruhnya. Oleh karena itu, lebih masuk akal untuk membagi tim ke dalam 2 kelompok. Tugas kelompok yang pertama adalah menghasilkan gagasan. Sedangkan kelompok kedua menilainya, dan begitu sebaliknya. Kita cenderung menilai gagasan bisnis kita sendiri lebih berhasil daripada konsep orang lain. Kepercayaan diri sendiri ini membentuk dasar kewirausahaan yang berkembang, tapi juga menjelaskan hasil menyedihkan yang sering dialami perusahaan perintis.
Begini cara ahli psikologi Dan Ariely mengukur sindrom NIH dengan menulis di blognya di New York Times. Ariely meminta pembaca untuk memberikan solusi terhadap 6 masalah, seperti bagaimana kota dapat mengurangi konsumsi air tanpa peraturan pembatasan air. Pembaca harus memberikan saran dan menilai kelayakan semua gagasan yang diusulkan. Mereka juga harus menentukan berapa banyak waktu dan uang yang akan mereka investasikan untuk masing-masing gagasan. Terakhir, mereka dibatasi untuk hanya menggunakan 50 kata untuk memastikan semua orang memberikan jawaban yang kurang lebih sama. Meski demikian, mayoritas pembaca menilai tanggapan mereka lebih penting dan bisa diterapkan dibandingkan gagasan orang lain, sekalipun berbagai saran tersebut nyaris sama persis. Di tingkat masyarakat, sindrom NIH punya dampak serius. Kita mengabaikan gagasan cerdas hanya karena gagasan tersebut berasal dari kebudayaan lain. Di Swiss, setiap negara bagian atau canton punya kekuatan tertentu. Satu canton kecil tidak pernah menyetujui hak pilih perempuan hingga pengadilan federal yang berkuasa pada 1990 mengubah undang-undang kasus sindrom NIH yang mengejutkan. Atau pertimbangkan bundaran lalu lintas modern dengan peraturan urutan jalan yang jelas. Bundaran lalu lintas dikembangkan oleh ahli transportasi Inggris pada 1960-an dan diberlakukan di seluruh Inggris. Dibutuhkan waktu 30 tahun yang penuh dengan pengabaian dan penolakan hingga pereda kemacetan ini menemukan jalannya di Amerika Serikat dan benua Eropa. Saat ini di Prancis saja ada lebih dari 30.000 bundaran yang mungkin sekarang dengan salah dihubungkan masyarakat Prancis dengan perancang Place d'Etoile. Kesimpulannya, kita terlalu mabuk dengan pemikiran kita sendiri untuk menyadarkan diri sesekali berhenti sejenak dan periksa kualitas gagasan kita untuk introspeksi. Adakah pemikiran Anda dalam 10 tahun terakhir yang memang luar biasa? Tepat. Sesat fikir ke-75. Cara mendapat untung dari peristiwa langka. Angsa hitam. Semua angsa itu putih. Begitulah pernyataan yang tidak pernah dipertanyakan selama berabad-abad. Setiap spesimen angsa berwarna putih menguatkan pernyataan itu. Seekor angsa berwarna lain tak terpikirkan. Terus demikian sampai tahun 1697 ketika William de Fleming melihat seekor angsa hitam untuk pertama kalinya dalam ekspedisi ke Australia. Sejak saat itu, angsa hitam menjadi simbol peristiwa langka, improbable. Anda menginvestasikan uang di bursa saham selama beberapa tahun. Saham Dow Jones naik dan turun sedikit. Perlahan-lahan Anda terbiasa dengan kenaikan atau penurunan kecil ini. Lalu, tiba hari seperti peristiwa 19 Oktober 1987 dan pasar saham anjlok hingga 22% tanpa peringatan. Fenomena ini disebut angsa hitam atau Black Swan, seperti yang dijelaskan Nassim Taleb dalam bukunya yang berjudul sama. Angsa hitam adalah peristiwa tak terpikirkan yang sangat mempengaruhi kehidupan Anda, karir Anda, perusahaan Anda, dan negara Anda. Terdapat angsa hitam yang positif dan negatif. Meteor yang menimpa Anda, penemuan emas shatter di California, keruntuhan Uni Soviet, penemuan transistor, peramban internet, penggulingan diktator Mesir Mubarak, atau pertemuan lain yang memutarbalikkan kehidupan Anda sepenuhnya. Semuanya disebut angsa hitam. Terserah apa pandangan Anda tentang mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld, tapi dalam jumpa pers pada 2002, dia mengungkapkan satu pandangan filosofis dengan kejernihan yang luar biasa ketika dia menawarkan pengamatannya. Ada hal-hal yang kita ketahui, fakta yang diketahui, ada hal yang kita tidak ketahui, ketidaktahuan yang diketahui, dan ada hal yang kita tidak ketahui bahwa kita tidak tahu.
ketidaktahuan yang tidak diketahui. Seberapa luas alam semesta ini? Apakah Iran punya senjata nuklir? Apakah internet menjadikan kita lebih cerdas atau lebih bodoh? Ini disebut ketidaktahuan yang diketahui. Dengan upaya keras, kita berharap kelak dapat menjawab pertanyaan itu. Berbeda dengan ketidaktahuan yang tidak diketahui. 10 tahun yang lalu, tak seorang pun meramalkan Facebook akan digilai. Itulah yang disebut angsa hitam. Mengapa angsa hitam penting? Walau terdengar tidak masuk akal, angsa hitam semakin sering muncul tanpa peringatan dan cenderung menjadi lebih berpengaruh. Meski kita memiliki rencana untuk masa depan, angsa hitam sering menghancurkan rencana terbaik kita. Siklus umpan balik dan pengaruh non-linear berinteraksi dan menyebabkan hasil tak terduga. Alasannya, otak kita dirancang untuk membantu kita berburu dan mengumpulkan dahulu. Pada zaman batu, kita hampir tidak pernah menemukan segala sesuatu yang luar biasa. Rusa yang kita kejar terkadang lebih cepat atau lebih lambat, terkadang sedikit lebih gemuk atau lebih kurus. Segala sesuatunya berjalan stabil. Kini, masanya berbeda. Dengan satu terobosan, Anda bisa meningkatkan pendapatan hingga 10.000 kali lipat. Tanyakan saja Larry Page, Usain Bolt, George Soros, J.K. Rowling, atau Bono. Keberuntungan seperti itu dahulu belum pernah ada. Penghasilan sebesar itu tidak terbayangkan. Sepanjang sejarah manusia, baru sekarang semua itu menjadi mungkin. Itulah penyebab kita bermasalah dengan skenario ekstrim, karena kemungkinan tidak boleh jatuh di bawah nol. Dan proses pemikiran kita rawan terhadap kesalahan. Anda sebaiknya beranggapan semua punya kemungkinan di atas nol. Jadi, apa yang harus diperbuat? Tempatkan diri Anda pada situasi tempat Anda bisa menumpang pada angsa hitam yang positif, walau sepertinya tidak mungkin. Jadilah seniman, penemu, atau pengusaha dengan produk yang dapat disesuaikan. Jika Anda menjual waktu Anda, misalnya sebagai karyawan, dokter gigi, atau wartawan, sia-sia saja kalau menantikan terobosan semacam itu. Namun, jika Anda memaksa untuk melanjutkan sendiri, hindari lingkungan tempat angsa hitam negatif berkembang. Itu berarti jangan berutang. Investasikan tabungan Anda sekonservatif mungkin. Biasakanlah untuk menjalani standar hidup sederhana, tanpa peduli apakah terobosan besar Anda akan datang atau tidak. Sesat fikir ke-76. Ilmu tidak dapat ditransfer. Ketergantungan ranah. Menulis buku dengan pemikiran yang jernih mendatangkan banyak hal positif. Para pemimpin bisnis dan investor mengundang saya untuk berpidato dengan bayaran cukup besar. Sebenarnya, mereka membuat penilaian yang buruk. Buku lebih murah harganya. Dalam satu konferensi medis, hal berikut menimpa saya. Saya sedang membahas tentang pengabaian rata-rata dan menggambarkan dengan contoh medis. Untuk pasien usia 40 tahun, rasa sakit menusuk di dada, salah satunya mungkin mengindikasikan masalah jantung atau stres. Stres jauh lebih sering dengan nilai dasar lebih tinggi, sehingga disarankan untuk memeriksa pasien untuk masalah itu terlebih dahulu. Semua ini sangatlah masuk akal dan dokter secara intuitif pasti memahaminya. Namun, ketika saya menggunakan contoh bidang ekonomi, mayoritas dokter tidak mengerti. Hal yang sama terjadi ketika saya berpidato di depan investor. Jika saya menjelaskan kekeliruan dengan menggunakan contoh dari bidang keuangan, mayoritas akan segera mengerti. Tapi jika saya memberikan contoh dari bidang biologi, mereka kebanyakan kebingungan. Intinya, pengetahuan tidak ditularkan dengan baik dari satu bidang ke bidang lain. Efek ini disebut ketergantungan ranah, domain dependence. Pada tahun 1990, Harry Markowitz menerima hadiah Nobel di bidang ekonomi untuk teorinya, seleksi portofolio. Teori itu menjelaskan komposisi optimal portofolio dengan mempertimbangkan resiko dan prospek hasil. Ketika membahas portofolionya sendiri, bagaimana dia sebaiknya membagikan tabungannya ke dalam saham dan obligasi. Markowitz hanya memilih distribusi 50-50, setengah dalam saham, setengah lagi dalam obligasi. Pemenang hadiah Nobel itu tidak mampu menerapkan proses cerdasnya ke masalahnya sendiri. Satu kasus ketergantungan ranah yang jelas. Dia gagal mentransfer ilmu dari dunia akademis ke ranah pribadi.
Seorang teman saya adalah pecandu adrenalin yang menyedihkan. Dia memanjat tebing vertikal dengan tangan kosong dan terjun dari atas sana dengan kostum terbang. Minggu lalu dia menjelaskan kepada saya mengapa membuka usaha itu berbahaya. Selalu ada kemungkinan untuk bangkrut. Saya membalas, secara pribadi saya lebih suka bangkrut ketimbang mati. Dia tidak menghargai logika saya. Sebagai penulis, saya menyadari betapa sulitnya mentransfer keahlian ke bidang baru. Bagi saya, menyusun alur untuk novel dan menciptakan tokoh mudah dilakukan. Satu halaman kosong tidak membuat saya ciut. Namun, lain cerita jika saya dihadapkan misalnya dengan apartemen kosong. Kalau disuruh membuat dekorasi interior, saya bisa bertahan di apartemen kosong itu berjam-jam. Tangan di dalam saku tanpa menghasilkan satupun gagasan. Bisnis dapat dipenuhi dengan ketergantungan ranah. Suatu perusahaan perangkat lunak merekrut tenaga penjualan barang-barang konsumsi yang sukses. Jabatan barunya tersebut menumpulkan bakatnya, mentransfer keahliannya dari menjual barang ke menjual jasa ternyata luar biasa sulit. Serupa dengan pembawa acara yang tampil luar biasa di depan kelompok kecil, mungkin menciut ketika jumlah penontonnya menjadi 100 orang, atau otak pemasaran yang berbakat mungkin dipromosikan menjadi CEO dan mendadak sadar bahwa dia tidak punya kreativitas dalam bidang strategi. Melalui contoh Markowitz, kita diperlihatkan bahwa transfer ilmu dari dunia profesional ke dunia pribadi terkait sulit untuk dijalani. Saya mengenal seorang CEO yang merupakan pemimpin karismatik di kantor, tapi gagal di rumah. Sama saja, banyak dokter yang juga perokok. Polisi bisa dua kali lebih kejam di rumah dibandingkan di depan publik. Novel buatan kritikus sastra mendapatkan ulasan terburuk, dan pernikahan konsultan rumah tangga lebih rapuh daripada pernikahan kliennya. Profesor matematika Percy Diakonis mengisahkan pengalamannya. Beberapa tahun lalu, saya mencoba memutuskan apakah sebaiknya pindah dari Stanford ke Harvard. Saya membuat bosan teman saya dengan diskusi yang tidak ada habisnya. Akhirnya salah seorang bilang, "Kamu kan ahli terkemuka dalam teori keputusan. Barangkali kamu harus bikin daftar untung ruginya, lalu coba hitung perkiraan nilainya." Tanpa pikir panjang, saya membalas, "Ayolah, Sandy, ini masalah serius. Apa yang Anda kuasai di satu bidang sulit untuk ditransfer ke bidang lain. Yang terutama menakutkan adalah mentransfer dari dunia akademisi ke dunia nyata. Dari sekedar teori yang hebat menjadi penerapan betulan." Tentu saja itu juga berlaku untuk buku ini. Akan sulit untuk mentransfer ilmu dari halaman buku ini ke kehidupan sehari-hari Anda. Bahkan bagi saya sendiri sebagai penulis, transisi tersebut terbukti berat. Ahli teori belum tentu mampu menerapkan teorinya dalam kehidupan dengan mudah. Sesat fikir ke-77. Mitos satu pemikiran. Efek konsensus palsu. Manakah yang lebih Anda suka? Musik era 60-an atau musik era 80-an? Bagaimana menurut Anda jawaban masyarakat atas pertanyaan ini? Mayoritas orang cenderung menggeneralisasi kesukaan mereka kepada orang lain. Jika mereka menyukai musik dekade 60-an, mereka secara otomatis beranggapan bahwa mayoritas rekan mereka berpendapat sama. Begitu juga untuk pencinta musik dekade 80-an. Kita seringkali menilai terlalu tinggi kesamaan pendapat dengan orang lain dengan meyakini bahwa orang lain pasti berpikir dan merasakan sama seperti kita. Sesat pikir ini dikenal dengan efek konsensus palsu atau false consensus effect. Ahli psikologi Stanford, Les Ross, memikirkan tentangnya pada 1977. Dia membuat papan bertuliskan slogan "Eat, At, Choose" dan meminta mahasiswa yang terpilih secara acak untuk membawa papan tersebut keliling kampus selama 30 menit. Para mahasiswa juga harus memperkirakan berapa banyak mahasiswa lainnya yang akan mengajukan diri mereka untuk tugas tersebut. Mereka yang mengajukan diri untuk membawa papan beranggapan bahwa mayoritas 62% akan menyetujui tugas tersebut. Di sisi lain, mereka yang dengan sopan menolak percaya bahwa mayoritas mahasiswa, 67% akan menganggap tugas tersebut terlalu konyol untuk dilakukan.
Dalam kedua kasus, para mahasiswa membayangkan diri mereka sebagai bagian mayoritas yang populer. Efek konsensus palsu tumbuh dalam kelompok kepentingan dan faksi politik yang secara konsisten menganggap kepentingan mereka populer. Contoh jelasnya adalah pemanasan global. Seberapapun kritisnya Anda mempertimbangkan isu tersebut, Anda percaya bahwa mayoritas orang memiliki pendapat yang sama dengan Anda. Demikian pula jika politikus percaya diri menghadapi pemilu, itu bukan semata-mata optimisme buta. Mereka tidak mampu menahan diri menilai popularitas mereka terlalu tinggi. Pekerja seni bahkan berada dalam situasi yang lebih sulit. Dalam 99% proyek baru, mereka berharap untuk meraih kesuksesan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Contoh pribadi, saya sepenuhnya yakin bahwa novel saya, Massimo Marini, akan sukses besar. Pikir saya, setidaknya selaris buku saya sebelumnya. Buku-buku itu laris manis di pasaran, namun ternyata masyarakat berpendapat beda. Saya terbukti salah, efek konsensus palsu. Tentu saja, dunia bisnis sama rentannya terhadap kesimpulan salah semacam itu. Hanya karena Departemen Lead Bank yakin produknya menarik, bukan berarti konsumen akan berpikir yang sama. Perusahaan yang dipimpin ahli teknologi adalah yang paling terpengaruh. Para pencipta jatuh hati dengan fitur canggih produk mereka, dan secara keliru meyakini bahwa itu juga akan membuat pelanggan suka. Efek konsensus palsu juga menarik untuk satu alasan. Jika orang punya pendapat yang berbeda, kita menganggap mereka tidak normal. Eksperimen Ross menguatkan pernyataan tersebut. Mahasiswa yang membawa papan menganggap mereka yang menolak sebagai tipe sombong dan kurang rasa humor, sedangkan pihak lain melihat pembawa papan sebagai tipe idiot dan tukang cari perhatian. Mungkin Anda ingat sesat pikir pengakuan sosial, pemahaman bahwa satu gagasan lebih baik jika semakin banyak orang yang meyakininya. Apakah efek konsensus palsu sama? Tidak, pengakuan sosial adalah strategi bertahan hidup yang evolusioner. Melakukan seperti yang dilakukan orang kebanyakan telah menyelamatkan kita lebih sering dalam ratusan tahun terakhir daripada bertindak sendirian. Efek konsensus palsu tidak melibatkan pengaruh luar, kendati demikian, efek ini masih punya fungsi sosial sehingga evolusi tidak menghapuskannya. Otak kita tidak dirancang untuk mengenali kebenaran. Justru, tujuan otak kita adalah meninggalkan keturunan sebanyak mungkin. Siapapun yang terlihat berani dan meyakinkan berkat efek konsensus palsu, menciptakan kesan positif lalu menarik banyak sumber daya, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mewariskan gen mereka ke generasi masa depan. Mereka yang ragu, kurang seksi. Kesimpulannya, anggaplah bahwa pandangan Anda tidak diterima masyarakat. Lebih dari itu, jangan beranggapan bahwa siapapun yang berpikir berbeda adalah orang idiot. Sebelum Anda meragukan mereka, pertanyakan dulu asumsi Anda sendiri. Sesat pikir ke-78. Anda benar sejak awal. Penyangkalan sejarah. Winston Smith, seorang karyawan kantoran berusia 39 tahun. Lemah, murung, bekerja di Kementerian Kebenaran. Tugasnya adalah memperbarui artikel surat kabar dan dokumen lama agar sejalan dengan perkembangan terbaru. Tugasnya amatlah penting, merevisi masa lalu, menciptakan ilusi bahwa pemerintah tak pernah salah, sekaligus membantu pemerintah dalam mengamankan kekuasaan mutlak. Pemalsuan sejarah semacam itu, seperti yang tergambar dalam novel klasik George Orwell berjudul 1984, nyatanya masih hidup dan berjalan lancar hingga kini. Hal ini mengejutkan Anda, tapi ada Winston kecil yang juga mencoret-coret di kepala Anda. Yang lebih buruk adalah ketika dalam novel Orwell dia bekerja keras dengan tidak rela sampai akhirnya dia memberontak terhadap sistem, sedangkan di otak Anda dia bekerja dengan efisiensi tertinggi sesuai dengan harapan dan tujuan Anda. Dia tidak akan membangkang terhadap Anda. Dia merevisi memori Anda dengan begitu mudah, bahkan dengan elegan sampai Anda tidak akan menyadari pekerjaannya. Diam-diam,
Winston membuang pandangan Anda yang lama dan keliru. Selagi pemikiran Anda satu persatu lenyap, Anda mulai meyakini bahwa Anda benar sejak awal. Pada 1973, peneliti politik Amerika Serikat George Marcus bertanya kepada 3.000 orang mengenai opini mereka tentang isu politis kontroversial seperti legalisasi narkotika. Tanggapan mereka beranggapan mulai dari setuju sepenuhnya hingga tidak setuju sepenuhnya. 10 tahun kemudian, dia mewawancarai lagi para responden dengan topik sama. Hasilnya, apa yang mereka ingat telah mereka ungkapkan pada 1973 hampir identik dengan pandangan mereka masa kini, tapi jauh berbeda dari tanggapan awal mereka yang sebenarnya. Kita menghindari bukti memalukan kekeliruan kita dengan tanpa sadar menyesuaikan pandangan masa lalu agar sesuai dengan kondisi sekarang. Itu strategi penyesuaian yang cerdas karena tidak peduli betapa tangguhnya kita, mengakui kesalahan adalah tugas yang sulit secara emosional, namun itu tidak masuk akal. Tidakkah sebaiknya kita bergembira setiap kali kita menyadari kesalahan kita? Bagaimanapun juga, pengakuan seperti itu akan memastikan bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya dan pada dasarnya telah melangkah maju ke depan. Namun, kita tidak menganggapnya begitu. Jadi, apakah itu berarti otak Anda tidak berisi ingatan yang akurat? Tentu tidak. Bagaimanapun, Anda bisa mengingat momen tepat saat Anda bertemu dengan rekan Anda seolah-olah tertangkap dalam foto. Anda juga mengingat dengan tepat di mana Anda berada saat peristiwa 11 September 2001 ketika Anda mengetahui tentang serangan teroris di New York, bukan? Anda mengingat dengan siapa Anda bicara dan bagaimana perasaan Anda. Kenangan Anda akan peristiwa 9 November sangat jelas dan rinci. Ahli psikologi menyebutnya memori lampu kilat, flashbulb memories. Memories itu terasa sama, tidak meragukannya dengan foto. Sebenarnya tidak, memori lampu kilat sama cacatnya dengan ingatan biasa. Memori tersebut adalah produk rekonstruksi. Ulrich Neisser, salah seorang perintis di bidang ilmu kognitif, menyelidikinya. Pada 1986, sehari setelah ledakan pesawat ulang-alik Challenger, dia meminta mahasiswa untuk menulis esai yang menggambarkan reaksi mereka. 3 tahun kemudian, dia kembali mewawancarai mereka. Tak sampai 7% data baru berkolerasi dengan esai awal. Bahkan 50% memori mereka keliru dalam membahas 2/3 inti esai mereka, dan 25% gagal menyamai bahkan satu rincian pun. Neisser mengambil salah satu esai mereka yang bertentangan dan memberikannya ke pemiliknya. Jawabannya, saya tahu ini tulisan tangan saya, tapi saya tidak mungkin menulis ini. Pertanyaan yang tersisa sekarang, mengapa memori lampu kilat terasa sangat nyata? Kami juga belum tahu. Lebih aman menganggap setengah dari apa yang Anda ingat adalah keliru. Memori kita penuh dengan ketidakakuratan, termasuk memori lampu kilat yang sepertinya tanpa celah. Keyakinan pada memori kita dapat menjadi tidak berbahaya atau mematikan. Pikirkan tentang penggunaan keterangan saksi mata dan barisan tersangka untuk mengenali pelaku kejahatan. Percaya, keterangan tersebut tanpa investigasi tambahan sangat tak gegabah. Sekalipun saksi mata bersikeras bahwa mereka dapat dengan mudah mengenali pelakunya lagi. Sesat fikir ke-79. Alasan Anda mengidentifikasi diri dengan tim sepak bola. Bias dalam kelompok, luar kelompok. Ketika saya kecil, hari Minggu yang dingin biasanya diisi dengan aktivitas seperti ini. Keluarga saya duduk di depan TV untuk menonton lomba ski. Kedua orang tua saya bersorak mendukung pemain ski Swiss dan ingin saya melakukan hal yang sama. Saya tidak mengerti kehebohan ini. Pertama, mengapa menuruni gunung di atas 2 papan? Rasanya sama tidak masuk akalnya dengan melompat-lompat mendaki gunung dengan satu kaki sambil melempar-lempar 3 bola dan berhenti setiap 100 meter untuk melemparkan batang kayu sejauh mungkin. Kedua, bagaimana bisa 1/100 detik dianggap beda? Akal sehat mengatakan jika 2 orang memperoleh waktu sedekat itu, berarti mereka pemain ski yang sama bagusnya. Ketiga, kenapa saya harus bersimpati kepada pemain ski Swiss?
Apa saya memiliki hubungan dengan salah satu dari mereka? Saya rasa tidak. Saya bahkan tidak tahu apa yang mereka pikirkan atau baca. Dan jika saya tinggal beberapa meter di luar perbatasan Swiss, saya mungkin akan harus bersorak mendukung tim lain. Timbul pertanyaan, apakah bersimpati kepada suatu kelompok, tim olahraga, etnis, perusahaan, negara, merupakan pemikiran yang cacat. Selama ribuan tahun, evolusi telah membentuk setiap pola perilaku, termasuk ketertarikan kepada kelompok tertentu. Pada masa lalu, keanggotaan dalam kelompok adalah hal penting. Menghidupi diri Anda sendiri adalah nyaris mustahil. Saat manusia mulai membentuk aliansi, semua orang harus menirunya. Sendirian tak akan mampu menang melawan sekelompok orang. Siapapun yang menolak keanggotaan atau dikeluarkan sebagai anggota kehilangan tempat mereka tidak hanya di dalam kelompok, tapi juga di lungkang gen. Tidak heran kita menjadi makhluk sosial, karena begitulah adanya nenek moyang kita. Ahli psikologi telah menyelidiki efek kelompok yang berbeda-beda. Semuanya dapat dikategorikan dengan tepat ke dalam istilah bias dalam kelompok, luar kelompok, in-group, out-group bias. Pertama, kelompok sering terbentuk berdasarkan kriteria kecil bahkan sepele. Dalam hal tim olahraga, kriterianya adalah tempat lahir yang ditentukan secara acak. Sementara dalam dunia usaha, kriterianya adalah tempat Anda bekerja. Untuk mengujinya, ahli psikologi Inggris Henry Taswell membagi orang-orang yang tak saling kenal menjadi kelompok-kelompok. Dia melempar koin untuk memilih siapa yang pergi ke kelompok mana. Dia mengatakan ke anggota salah satu grup bahwa mereka semua menyukai tipe seni yang khusus. Hasilnya mengesankan. Meskipun A, mereka tak saling kenal, B, mereka dimasukkan ke dalam kelompok itu secara acak, dan C, mereka sama sekali bukan ahli seni. Anggota kelompok itu mendapati satu sama lain lebih menyenangkan ketimbang anggota kelompok lain. Kedua, Anda melihat orang di luar kelompok Anda sendiri menjadi lebih mirip daripada yang sebenarnya. Ini disebut bias keseragaman kelompok luar. Stereotip dan prasangka timbul dari sana. Apakah Anda pernah menyadari bahwa dalam film fiksi sains hanya manusia yang punya kebudayaan berbeda-beda, sedangkan alien tidak? Ketiga, karena kelompok sering terbentuk atas dasar nilai yang sama. Anggota kelompok menerima jumlah dukungan yang terlalu besar untuk pandangan mereka sendiri. Distorsi ini berbahaya, terutama dalam bisnis, karena bisa menyebabkan kebutaan organisasi yang buruk. Wajar saja jika anggota keluarga menolong satu sama lain. Jika Anda berbagi setengah gen Anda dengan saudara kandung, Anda secara alami berkepentingan dalam kesejahteraan mereka, namun ada hal yang disebut kekerabatan semu. Kekerabatan semu membangkitkan kepedulian yang sama terhadap orang-orang yang tanpa hubungan darah sama sekali. Perasaan itu dapat berujung pada kesalahan kognitif paling bodoh di antara semuanya. Menyerahkan hidup Anda untuk satu kelompok acak yang juga dikenal sebagai pergi berperang. Bukan kebetulan kalau istilah tanah leluhur mengesankan adanya kekerabatan. Bukan juga kesenjangan kalau tujuan setiap pelatihan militer adalah menempa tentara agar kompak sebagai saudara. Kesimpulannya, prasangka dan penolakan adalah reaksi biologis terhadap segala sesuatu yang asing. Mengidentifikasi diri ke satu kelompok telah menjadi strategi bertahan hidup selama ratusan ribu tahun. Namun, kini sudah tidak begitu lagi. Identifikasi diri dengan kelompok mendistorsi pandangan Anda adalah fakta-fakta. Seandainya Anda dikirim untuk berperang dan Anda tidak setuju dengan tujuannya, tinggalkan saja. Sesat pikir ke-80. Perbedaan antara resiko dan ketidakpastian. Penolakan ambiguitas. Dua kotak. Kotak A berisi 100 bola, 50 bola merah dan 50 bola hitam. Kotak B juga berisi 100 bola, tapi Anda tidak tahu berapa banyak bola merah dan bola hitam.
Jika Anda memasukkan tangan ke salah satu kotak tanpa melihat dan menarik keluar bola merah, Anda menang $100. Kotak manakah yang Anda pilih? A atau B? Mayoritas orang akan memilih A. Mari bermain lagi. Dengan menggunakan kotak yang sama, kali ini Anda menang $100 jika Anda menarik keluar bola hitam. Kotak manakah yang Anda pilih sekarang? Paling mungkin Anda memilih A lagi, namun itu tidak logis. Di putaran pertama, Anda berasumsi bahwa kotak B berisi bola merah yang lebih sedikit dan lebih banyak bola hitam, sehingga secara rasional Anda seharusnya memilih kotak B. Jangan cemas, bukan hanya Anda yang salah. Anda tak sendirian. Hasil itu dikenal sebagai paradoks Ellsberg. Dinamakan mengikuti Daniel Ellsberg, ahli psikologi yang dulu di Harvard. Sebagai catatan, Ellsberg kemudian membocorkan dokumen rahasia Pentagon kepada media yang berujung pada lengsernya Presiden Nixon. Paradoks Ellsberg menawarkan bukti empiris bahwa kita lebih menyukai peluang yang diketahui, kotak A, daripada peluang yang tidak diketahui, kotak B. Oleh karena itu, kita sampai pada pembebasan resiko dan ketidakpastian atau ambiguitas, dan perbedaan di antara keduanya. Resiko berarti kemungkinannya diketahui, ketidakpastian berarti kemungkinannya tidak diketahui. Berdasarkan resiko, Anda dapat memutuskan untuk bertaruh atau tidak bertaruh. Karena itu jauh lebih sulit mengambil keputusan dalam dunia ketidakpastian. Istilah resiko dan ketidakpastian sering rancu seperti cappuccino dan latte macchiato. Dengan konsekuensi yang lebih berat, Anda dapat membuat perhitungan dengan resiko, tapi tidak dengan kepastian. Ilmu resiko yang berusia 300 tahun disebut statistika. Ada banyak profesor di bidang statistika, tapi tidak ada satu buku pun dengan subjek ketidakpastian. Maka kita mencoba untuk mendorong ambiguitas ke dalam kategori resiko. Tapi sepertinya itu tidak selalu cocok. Saya berikan dua contoh. Satu dari sisi kedokteran, di mana cara itu berhasil, dan satu dari sisi ekonomi tidak berhasil. Ada miliaran manusia di muka bumi. Tubuh kita tidak berbeda secara dramatis. Kita semua mencapai tinggi badan yang serupa. Tidak ada orang setinggi 100 meter. Dan umur yang serupa. Tidak ada orang yang hidup 10.000 tahun atau hanya 1 milidetik. Sebagian besar kita punya 2 mata, 4 katup jantung, 32 gigi. Spesies lainnya akan menganggap kita seragam atau serupa satu sama lain, seperti halnya kita kalau melihat tikus. Karena alasan itulah ada banyak penyakit yang serupa sehingga masuk akal untuk mengatakan misalnya, terdapat 30% resiko Anda akan meninggal dunia karena kanker. Di sisi lain, pernyataan berikut tidak ada artinya. Terdapat 30% peluang bahwa euro akan runtuh dalam 5 tahun ke depan. Mengapa ekonomi mendiami dunia ketidakpastian? Tidak ada miliaran mata uang yang bisa dibandingkan dalam sejarah yang bisa kita hitung kemungkinannya. Perbedaan antara resiko dan ketidakpastian juga menggambarkan perbedaan antara asuransi jiwa dan peralihan gagal kredit. Peralihan gagal kredit adalah polis asuransi terhadap kegagalan bayar khusus, misalnya ketidakmampuan perusahaan tertentu untuk membayar. Dalam kasus pertama, asuransi jiwa, kita berada di wilayah resiko yang dapat diperhitungkan. Sedangkan di kasus kedua, peralihan kegagalan kredit, kita berhadapan dengan ketidakpastian. Kebingungan itu berkontribusi terhadap krisis keuangan 2008. Jika Anda mendengar ungkapan seperti resiko hiperinflasi sebesar 10% atau resiko terhadap posisi ekuitas kita adalah Y, mulailah cemas. Untuk menghindari penilaian yang tergesa-gesa, Anda harus belajar untuk menoleransi ambiguitas. Ini tugas yang sulit dan Anda tidak bisa mempengaruhinya secara aktif. Amigdala berperan penting. Bagian seukuran kacang ini berada di tengah otak dan bertanggung jawab atas pemrosesan memori dan emosi. Tergantung jenis amigdala Anda akan menoleransi ketidakpastian dengan lebih mudah atau lebih sulit. Ini terlihat jelas bukan hanya di orientasi politik Anda
Semakin Anda menolak ketidakpastian, semakin konservatif Anda dalam memilih. Pandangan politik Anda sebagian besar biologis. Apapun yang terjadi, siapapun yang ingin berpikir jernih harus memahami perbedaan antara resiko dan ketidakpastian. Kita dapat memperkirakan beberapa peluang yang jelas di beberapa era saja. Kasino, melempar koin, dan buku pelajaran probabilitas. Seringkali kita dipusingkan dengan ambiguitas yang menunggu. Belajarlah untuk menerimanya. Sesat fikir ke-81. Mengapa Anda memilih status quo? Efek standar. Beberapa hari yang lalu, di suatu restoran saya mengamati daftar anggur dengan putus asa. Iro Legoy, Harslevilu, Susu Maniero. Saya bukan seorang ahli, tapi saya tahu bahwa penyaji anggur tersebut mencoba membuktikan kualitasnya melalui pilihan-pilihan itu. Di halaman terakhir, saya menemukan bantuan. Anggur Prancis khas kami, Reserve du Patron, Bourgogne, $52. Saya langsung memesannya, pikir saya, tak mungkin rasanya seburuk itu. Saya punya iPhone sejak beberapa tahun lalu. Perangkat itu memungkinkan saya untuk menyesuaikan semuanya. Penggunaan data, sinkronisasi aplikasi, enskripsi telepon, atau seberapa keras bunyi kamera saya. Berapa banyak fitur yang saya otak-atik sejauh ini. Anda bisa menebaknya tak satu pun. Saya akui saya tidak begitu ahli dengan teknologi. Sebaliknya, saya hanya seorang korban efek standar, default effect. Setelan standar bersifat hangat dan memuaskan seperti bantal lembut yang membuat kita dengan senang hati tidur di atasnya. Seperti halnya saya yang cenderung setia dengan anggur khas restoran dan ponsel dengan pengaturan bawaan pabrik, sebagian besar orang berpegang teguh pada opsi standar. Misalnya, mobil baru sering diiklankan dengan warna tertentu. Di setiap katalog, video, dan iklan, Anda melihat mobil baru itu dengan warna sama, meskipun sebenarnya tersedia dalam banyak warna. Persentase pembeli yang membeli warna standar jauh melebihi persentase pembeli mobil dengan warna itu sejak dulu. Banyak orang memilih standar. Dalam buku Nudge, ahli ekonomi Richard Thaler dan profesor ekonomi Cha Soon-Tain menggambarkan bagaimana pemerintah dapat mengarahkan warga negaranya tanpa membatasi kebebasan warganya secara konstitusional. Pemerintah hanya perlu menyediakan beberapa opsi. Selalu sertakan pilihan standar untuk mereka yang ragu. Begini cara New Jersey dan Pennsylvania menawarkan dua polis asuransi mobil kepada penduduknya. Polis pertama lebih murah, tapi tidak mengakui hak-hak kompensasi tertentu seandainya terjadi kecelakaan. New Jersey mengiklankannya sebagai pilihan standar. Mayoritas warga dengan senang hati mengambil tipe itu. Tapi di Pennsylvania, pilihan kedua yang lebih mahal dijadikan standar sehingga menjadi pilihan terlaris. Hasil ini cukup mencengangkan, terutama ketika Anda menganggap bahwa kedua pengendara di negara bagian tersebut tidak begitu bisa membedakan apa yang mereka ingin untuk ditanggung asuransi atau berapa yang ingin mereka bayar. Bagaimana dengan eksperimen ini? Terjadi kelangkaan donor organ. Hanya sekitar 40% orang yang bersedia mendonorkan. Dua peneliti, Eric Johnson dan Dan Goldstein, bertanya ke sejumlah orang apakah jika mereka meninggal, mereka ingin secara aktif tidak mendonasikan organnya. Kalau mendonasikan organ tubuh menjadi pilihan standar, maka donor organ meningkat pesat dari 40% ke 80%. Perbedaan besar antara pilihan standar berpartisipasi dan tidak berpartisipasi. Efek standar bahkan tetap berhasil sekalipun pilihan standar tidak disebutkan. Dalam kasus tersebut, kita menjadikan masa lalu sebagai setelan standar sehingga kita memperpanjang dan memurnikan status quo.
Orang mendambakan apa yang mereka ketahui. Kalau diberi pilihan untuk mencoba hal baru atau setia pada pilihan lama yang teruji dan efektif, kita cenderung sangat konservatif sekalipun perubahan akan membawa manfaat. Bank saya, misalnya, membebankan biaya tahunan $60 karena mengirimkan rekening koran lewat surat. Saya sebenarnya bisa menghemat jumlah itu jika saya mengunduh laporan tersebut. Namun, sekalipun layanan mahal dan membuang kertas itu mengganggu saya bertahun-tahun, saya tetap tidak bisa mengambil tindakan untuk menghentikannya. Jadi, dari mana asal bias status quo? Selain kenyamanan belaka, penolakan kerugian juga berperan. Ingatlah bahwa kerugian membuat kita 2 kali lebih kesal dibandingkan kesenangan yang disebabkan keuntungan dengan jumlah yang sama. Karena alasan inilah tugas seperti menegosiasikan kembali kontrak yang sudah ada terbukti lebih sulit. Terlepas dari apakah itu sifatnya pribadi atau profesional, setiap kerugian yang Anda terima berbobot 2 kali lebih berat dibandingkan keuntungan yang Anda terima. Jadi perhitungan tersebut terasa seperti kerugian bersih. Baik efek standar maupun bias status quo mengungkapkan bahwa kita punya kecenderungan kuat untuk berpegang pada situasi yang berlaku sekarang, sekalipun situasi itu merugikan kita. Dengan mengubah setelan standar, Anda bisa mengubah perilaku manusia. Mungkin kita menjalani hidup kita sesuai dengan beberapa gagasan standar hebat yang tersembunyi. Pancing saya kepada rekan di acara makan malam, berharap mampu memikatnya untuk diskusi filosofis mendalam. Mungkin butuh sedikit waktu lagi untuk matang, katanya setelah mencicipi Reserve the Patron. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.